Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 881-890. Dongeng Donghua. Bab 881. Anti Pembunuhan. Ren Xiaosu tidak mengatakan apa-apa ketika dia membawa Yang Xiao Hibin ke tembok besar, karena dia masih mengenakan helm, dan suara saluran komunikasi akan direkam. Karena kehadiran penembak jitu, mereka mendapatkan waktu untuk seluruh perusahaan pengintai. Ketika mereka berlari ke jajaran api tembok besar, semua orang tiba-tiba menarik napas. Semua orang tahu bahwa orang-orang barbar benar-benar takut untuk terus mengejar. Dengan mata menyipit pada jarak lebih dari 200 meter, para prajurit kompi pengintai mengatakan bahwa jika tidak ada penembak jitu, saya khawatir mereka yang tertinggal akan benar-benar ditanam di sini. Namun, pada saat ini, meskipun si barbar tidak mengejar, ada seorang barbar dengan tubuh yang sangat tinggi dan janggut, dan tiba-tiba melemparkan kapak di tangannya. Kapak mengambil keengganan orang barbar untuk sementara waktu, dan pengintai antara lampu listrik dan batu api merasa sulit untuk menangkap pergerakan kapak terbang. Kapak datang tepat di belakang T-40219. Ketika T-40219 mendengar angin kapak membelah udara dan ingin menghindarinya, sudah terlambat. T-40219 berbalik menghadap kapak terbang, tetapi ketika kapak itu hampir mencapai pintu wajahnya, T-40219 menemukan bahwa Ren Xiaosu telah membawa Yang Xiaorong ke sisinya. Dan kemudian mengulurkan tangannya. Telapak ramping tapi kuat didahulukan, memegangi pegangan kapak secara langsung. Kemudian, kapak dilempar kembali oleh Ren Xiaosu dengan kecepatan penuh. Kapak melayang secara horizontal di udara, menciptakan suara berdengung dalam resonansi dengan udara yang mengganggu. Saat berikutnya, kapak terbelah menjadi wajah kapak. Di luar tembok besar, para pengintai merasakan kekuatan Ren Xiaosu pada saat itu, yang merupakan semacam serangan balik yang mengejutkan. Melihat situasi keseluruhan, orang-orang di tembok besar harus melihat lebih jelas. Setelah kapak melempar kapak, Ren Xiaosu tiba-tiba berbalik, dan menarik napas melakukan serangkaian tindakan seperti gerakan cepat menerima kapak, dan melemparkan kapak. Mereka tiba-tiba tampak menonton pertunjukan yang indah. Hutan belantara di balik tembok besar adalah panggungnya, tetapi hanya ada satu protagonis. Lari, jangan biarkan itu pergi, teriak Ren Xiaosu di T-40219. T-40219 berbisik, terima kasih. Terima kasih dari T-40219, +1. Alis Ren Xiaosu tersenyum, benarkah itu? Pada saat ini, gerbang tembok besar perlahan-lahan terangkat, memberi jalan bagi semua orang untuk masuk, dan pasukan utama yang bertanggung jawab atas pelecehan frontal telah pindah ke timur. Secara alami, akan ada pasukan lain yang bertanggung jawab. Setelah memasuki kota, semua orang melepas helm mereka dan mematikan sistem komunikasi. Ketika mereka melepas helm mereka, semua orang merasa seperti mereka telah memperoleh kehidupan lain ketika mereka merasakan angin dingin bertiup di kepala mereka yang berkeringat. Ren Xiaosu menurunkan Yang Xiaorong dan bergumam pelan, kamu tahu bahwa aku sama sekali tidak takut pada mereka. Bagaimana mungkin orang barbar itu bisa menyusulku dan kehabisan petualangan? Karena aku tahu kamu tidak akan membiarkan aku baik-baik saja, Yang Xiaogen berkata begitu saja. Ayo kita lakukan, Ren Xiaosu tersenyum. Pada saat ini P5092 telah melangkah turun tembok kota, dia tersenyum pada Ren Xiaosu, terkejut, sangat menantikan kerjasama di masa depan. Ren Xiaosu berbisik kepada Yang Xiao Hibin, lihat. Tidak, produk ini bertekad untuk mengikuti kita ke barat laut Daxing, aku sudah meyakinkannya. P5092 tidak bisa mendengar apa yang sedang digumamkan Ren Xiaosu, dia bertanya-tanya, apa yang kamu bicarakan? Ren Xiaosu melirik begitu banyak tentara di sebelahnya, mengetahui bahwa itu tidak baik untuk menyebutkan Daxing Northwest pada saat ini, dan dia tertawa.
Tidak apa-apa, aku tidak ada hubungannya di sini, jadi aku pergi makan. Aku hanya keluar untuk sedikit pengerahan tenaga fisik. Kantin memberi kami siap untuk makan malam. Tentu saja, P5092 mengangguk, orang yang keluar untuk melakukan tugas dapat mandi air panas dan makan makanan panas segera setelah mereka kembali ke barak. Namun, tepat ketika Xiao Su hendak berpaling, ajudan P5092 tiba-tiba berkata, "Tunggu, Anda belum memperhitungkan misi Anda." Ren Xiao Su membeku, "Tugas apa?" Letnan itu berteriak, "Anda tahu, dia benar-benar lupa tugasnya." "Benar saja, saya lupa." Wakil berkata, "Misi Anda adalah untuk menyelidiki penyebaran senjata. Bagaimana Anda memulai gerilya setelah memasuki hutan? Saya mengakui bahwa Anda benar-benar kuat. Saya mengaguminya dari lubuk hati saya, tetapi perang tidak seperti ini. Saya mendapatkan senjata musuh. Penempatan jauh lebih penting daripada membunuh ratusan orang." Tetapi mendengarkan P5092 mengatakan, "Oke, ini adalah kemenangan besar, Anda tidak perlu khawatir tentang detail ini, dan kecerdasan penyebaran api tidak begitu baik." Tapi Ren Xiaosu menyela, "Di mana kotak pasirnya, aku akan mengerahkan senjata untukmu." Letnan dan P5092 tertegun, dan staf tempur di sebelah mereka semua saling memandang. Mereka menonton layar real-time sepanjang waktu. Tidak, Ren Xiaosu tetap di tim sepanjang waktu, bagaimana dia tahu bahwa tembakan lawan dikerahkan? Ren Xiaosu langsung pergi ke markas dan berkata sambil berjalan, "Saya hanya menemukan 7 tempat. Menurut perkiraan saya, mereka seharusnya memiliki lebih dari 10 tempat secara total, tetapi waktunya singkat dan tidak ada begitu banyak peluang untuk menemukan yang lain." Setelah mengatakan itu, mereka telah datang ke markas. Ren Xiaosu membuat perbandingan di atas meja pasir, dan bahkan mengambil penggaris untuk mengukur jarak. Dan kemudian menandai titik penyebaran api ini dengan bendera kuning kecil. Ren Xiaosu berkata, "Saya merasa akan sangat merepotkan bagi penyebaran senjata ini untuk menggunakan orang untuk menerobos. Medan ini sangat kondusif untuk pertahanan, sehingga Anda dapat langsung mengebomnya." Sang letnan bertanya-tanya, "Anda berada di tim sepanjang jalan. Saya tidak melihat Anda pergi ke lokasi penyebaran api. Mengapa Anda tahu ini?" "Kau seharusnya tebakanku." Ren Xiaosu melambai dan berjalan pergi. P5092 berdiri di samping meja pasir dan mempelajarinya dengan serius. Wakil bertanya, "Tuan, apakah Anda percaya padanya?" P5092 tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata, "Jika saya adalah seorang komandan barbar, saya juga harus mengerahkan senjata di tempat-tempat ini." Letnan itu menghela nafas, sepertinya kepala suku mempercayai kata-kata bocah itu. P5092 melanjutkan, "Hancurkan 7 penyebaran senjata, kamu seharusnya bisa melancarkan serangan balik dan mengusir orang-orang barbar ini keluar dari hutan. Tetapi bahkan jika ini benar, itu hanya bagian dari penyebaran senjata," kata deputi. "Tidak ada perang yang sepenuhnya pasti. Titik penyebaran kebakaran dalam informasi ini harus lebih dari setengah," kata P5092. "Laporkan ini ke kantor pusat secara tertulis dan biarkan mereka memutuskan apakah akan melakukan serangan balik." Tapi markas besar tidak percaya pada dugaan, mereka hanya percaya pada bukti, kata ajudan itu. P5092 terdiam untuk sementara waktu dan berkata, "Laporkan saja dengan nama tingkat P5 saya. Jangan katakan itu spekulasi, katakan saja itu berasal dari penyelidikan." Letnan itu menghela nafas, "Apakah Anda tahu jika informasi ini salah, apa pengaruhnya terhadap Anda?" P5092 tersenyum dan menepuk pundaknya, "Ini semua tentang menjadi kambing hitam. Daripada memikirkannya, lebih baik membunuh beberapa orang barbar dan pergi." Bab 882, Perlindungan Informasi. Letnan berarti bahwa jika informasi ini dilaporkan atas nama P5092, maka jika terjadi kesalahan, semua tanggung jawab akan ditanggung oleh P5092. Dengan kata lain, jika Ren Xiaosu hanya berbicara sesuka hati, maka pot ini akan didukung oleh P5092. Sejujurnya, beberapa perwira senior militer bersedia mengambil risiko seperti itu, karena kesalahan serius dalam perang dapat memengaruhi kariernya di Tinder. Tetapi tidak mungkin, wakil itu mendapati bahwa perwira orang tua itu entah bagaimana mempercayai kata-kata bocah itu.
Sebagai wakil, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa mengumpulkan informasi sesuai dengan penjelasan pihak lain, dan mengirimkan informasi, dan dokumen harus memalsukan detail dan proses. Sehingga kantor pusat dapat percaya keaslian informasi. Setelah wakil pergi, saya berharap wakil editor media Ji akan mengunjungi kamp komando. P5092 masih sangat sopan kepada Ji, dan dia tertawa, "Tuan Ji ada di sini, apakah ada yang salah? Aku baru saja mendengar bahwa kamu baru saja memenangkan kemenangan. Kami akan melakukan wawancara di sini. Jika kamu bisa, bisakah kamu mengungkapkan beberapa detail tentang perang, seperti bagaimana kamu membuat keputusan, berapa banyak orang barbar yang terbunuh atau terluka? Dan apakah seseorang bermain dengan mencolok dan seterusnya?" Pada saat ini, Ji, sebagai orang luar, tidak tahu bahwa Ren Xiaosu juga berpartisipasi dalam pertempuran. Dia tidak melihat siapapun Xiaosu pada hari ini. P5092 berpikir sejenak dan berkata tiba-tiba, "Ya, saya bisa memberitahu Anda semua detail dalam pertempuran ini." Mata Ji cerah, dia takut masalah itu tidak dapat direkam karena melibatkan rahasia militer. Namun, mendengarkan P5092 mengatakan, pertempuran ini awalnya dimaksudkan untuk mendeteksi penyebaran senjata barbar. Karena jatuhnya penghalang 176, kaum barbar mendapat beberapa senjata panas dari Central Plains. Hal-hal ini sangat merusak bagi pasukan kita, dan di hutan. Di medan yang kompleks, mencoba melawan orang barbar akan membayar harga yang sangat tinggi. Lalu aku menugaskan seorang master bernama Ren Xiaosu untuk memasuki hutan dengan perusahaan pengintai. Pasukan infanteri pasukan utama bertanggung jawab untuk menutupi bagian depan. Awalnya dia tidak punya banyak harapan, tapi Ren Xiaosu ini benar-benar memberi banyak kejutan kepada Tinder. Dalam pertempuran ini, dapat dikatakan bahwa Ren Xiaosu memiliki kekuatannya sendiri. P5092 berbicara dan tiba-tiba menemukan bahwa ekspresi Ji aneh. "Tuan Ji, ada apa?" Ji berkata, "Jadi maksudmu, kemenangan besar ini dibuat oleh Ren Xiaosu?" "Itu benar." P5092 mengangguk, "Saya harap kamu akan menghabiskan lebih banyak waktu menuliskan prestasinya ketika melaporkan." Sebenarnya, P5092 memiliki pikiran tersembunyi. Dia akan mengekspos Ren Xiaosu dengan nama. Meskipun dia masih tidak tahu di mana kekuatan Ren Xiaosu milik, jika eksekutif senior pihak lain membaca laporan ini, mereka akan melihat bahwa Ren Xiaosu dan Tinder begitu dekat. Saya takut bahwa Ren Xiaosu akan mengalami kesulitan untuk kembali ke pasukan aslinya. Level tinggi mencurigakan, bahkan Tinder tidak terkecuali. P5092 bahkan merasa bahwa tidak ada pengecualian di dunia ini. Oleh karena itu, metodenya sama pada prinsipnya dengan metode menjijikan asli Wang Yun. Dan itu masih rencana yang layak, lagi pula, P5092 melebih-lebihkan Xiaosu. Hanya pada akhirnya, Ren Xiaosu hanya bisa tinggal di Tinder. Namun, sempoa P5092 pendek. Ketika dia membaca koran pada hari berikutnya, tidak ada menyebutkan Ren Xiaosu di koran, yang semuanya digantikan oleh seorang prajurit tertentu. Ini tidak benar, mengapa menulis seperti ini? P5092 pergi menemui Ji, dan dia bertanya, "Mengapa kamu tidak menulis nama Ren Xiaosu, bukankah seharusnya dia mendapatkan kejayaan ini?" Hanya mendengarkan Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, kami tidak akan melaporkan Ren Xiaosu." P5092 membeku, "Mengapa? Apakah Anda berharap media tidak bertanggung jawab untuk merekam kebenaran? Bukankah kebenaran tentang Ren Xiaosu adalah kebenaran? Apakah ini sedikit bertentangan dengan prinsip?" "Maaf, tidak ada alasan." Ji menghela nafas. "Segala sesuatu tentang dia tidak akan dipublikasikan. Itu hanya akan dicatat di arsip Hope Media sebagai rahasia besar. Itu akan dirilis dalam 50 tahun setelah dekripsi." P5092 tidak tahu harus berkata apa. Dia tiba-tiba menyadari pada saat ini bahwa Ren Xiaosu tampaknya menjadi keberadaan yang sangat istimewa bagi Hope Media. Dia berharap media tidak akan melaporkan tentang dia, dan itu benar-benar melindungi informasi pribadinya agar tidak dilindungi. Lebih banyak orang tahu. Namun,
P5092 tidak merasa banyak penyesalan. Setelah semua, Ren Xiaosu mengatakan bahwa ia akan menjadi keluarga di masa depan. Kemajuan kerja kontra terorisme sangat baik. Meskipun tidak ada pemisahan lebih lanjut, perang akan berlanjut untuk waktu yang lama. Dia masih memiliki waktu yang lama. Pada saat yang sama, oleh kolam api di hutan, Valentine, komandan unit depan, sangat marah karena kehilangan tentara. Pada awalnya mereka mengira itu adalah kekuatan utama dari Tinder yang menembus ke dalam hutan, sehingga mereka akan menyebabkan banyak korban bagi penyerang. Akibatnya, ketika Ren Xiaosu kehabisan barbar hutan, mereka bisa melihat dengan jelas bahwa hanya ada 100 orang di sisi lain. Lebih dari 100 orang membunuh ratusan dari mereka. Kuncinya adalah bahwa pihak lain bahkan tidak menunjukkan jeda. Jika lawannya lebih dari 100 T5, orang barbar juga mengenalinya, tetapi masalahnya adalah selama pengejaran, mereka menemukan bahwa kualitas fisik tentara pemberontak seperti orang barbar biasa. Bahkan perwira, tetapi hanya satu remaja. Lebih kuat. Dengan cara ini, pertempuran ini menjadi memalukan bagi Valentine-nya. Orang biadab tidak keberatan mengalahkan pertempuran itu. Jika seseorang yang bertarung sepanjang tahun tidak tahan dengan kekalahan, itu terlalu kaca, tapi dia tidak bisa menerima kekalahan pada sekelompok orang yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, seorang lelaki berjubah hitam berjalan perlahan dari utara di belakang mereka, dan jubah hitam itu berkata dengan suara serak. Jenderal telah mendengar berita bahwa garis depan telah mengalahkan pertempuran. Bagaimana jenderal itu tahu? Cibir Valentine, apakah kamu yang melaporkan berita itu? Ya, ini aku, kata jubah hitam dengan tenang. Jenderal berpikir bahwa hutan ini tidak lagi aman, dan memerintahkanmu untuk melaksanakan rencana kedua. Aku membawa kalian semua, dan mereka masih di belakang, 3 jam akan tiba di sini. Jika Anda membuat kesalahan lagi, kembali ke utara untuk membangun penjara bawah tanah. Valentine merasa jijik dengan jubah hitam ini. Ketika dia mendengar kata-kata perbaikan penjara bawah tanah, dia langsung marah dan melemparkan kapak di sampingnya ke jubah hitam, tetapi ketika dia melihat jubah hitam santai ke samping, dia menghindari terbang kapak. Kapak terus berputar, dan batang pohon pecah. Hanya saja jubah hitam keluar dari kapak, tetapi angin dari kapak mengangkat sudut kapnya, dan Valentine tiba-tiba tersedak. Tunggu, bukankah kamu kulit abu-abu sebelumnya, mengapa tiba-tiba hitam? Lagi. Jubah hitam mundur selangkah dan jatuh ke dalam bayang-bayang. Setelah beberapa saat, dia mendengar jubah hitam itu menggertakkan giginya dan berkata, matahari mengering. Bab 883. Keputusan Tinder. Informasi tentang penyebaran api barbar disampaikan oleh wakil P5092, dan karena P5092 menyerahkan dokumen ini atas namanya sendiri, maka markas besar menganggapnya sangat penting. Lagi pula, ada banyak sekali P5092 masih menjadi salah satu yang terbaik. Namun, ketika dokumen ini ditelusuri oleh pejabat tinggi, kantor pusat segera mengeluarkan pemberitahuan untuk mengadakan pertemuan darurat sementara. Pesertanya semuanya adalah jenderal utama tentara di tembok besar, dan tempat pertemuannya ada di divisi ketiga. Sore hari di hari yang sama, konvoi panjang diantar ke gerbang divisi ketiga. Mereka berhenti di gerbang dan menunjukkan identitas mereka. Mereka dibebaskan lalu langsung menuju markas divisi 3. Ren Xiaosu juga melihat tim-tim ini dan selalu merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Tentara profesional memasuki markas P5092 dengan wajah dingin, dan petugas di samping mereka menunggu di luar. Saat itu, ada seorang lelaki tua yang turun dari kendaraan off-road dan berjalan menuju tenda komando dengan sangat tenang. Semua tentara Tinder akan memberi hormat padanya saat mereka melihatnya. Ren Xiaosu pernah mendengar orang berkata di Gunung Suci sebelumnya bahwa Tinder sekarang dikendalikan oleh 5 ilmuwan. Akankah lelaki tua ini menjadi salah satu dari mereka? Dari kejauhan, lelaki tua itu berpakaian sederhana dan bahkan tidak membawa arloji di tangannya. Jika pihak lain berjalan di jalan penghalang, Ren Xiaosu mungkin berpikir bahwa pihak lain hanyalah seorang lelaki tua biasa yang bersiap keluar untuk membeli makanan untuk dimasak oleh cucunya. Di batalion komando, lebih dari selusin orang duduk di dekat meja, yang sudah menjadi pemimpin semua pasukan utama di garis depan tembok besar.
Orang tua itu memandang semua orang dan berkata, panggil semua orang, hanya untuk belajar, rencana pertempuran berikutnya, P5092 di sini meraih kemenangan yang indah kemarin. Dan juga membawa kembali informasi penyebaran 7 tembakan si barbar, ini sangat penting. Waktu sangat mendesak. Masuk untuk mencegah kaum barbar memindahkan penempatan senjata mereka, kita harus memutuskan apakah akan melakukan serangan balik sesegera mungkin. Namun, pertama-tama kita harus mengonfirmasi dengan P5092 apakah informasinya akurat. P5092 berpikir sejenak dan berkata, informasi yang saya sampaikan kepada Anda benar-benar akurat. Di sebelahnya ada meja pasir. Saya jamin informasi ini akurat. Itu bagus, mari kita bicarakan hal selanjutnya, lelaki tua itu mengangguk. Pada saat ini, seorang jenderal senior berkata, karena 7 pengerahan senjata telah ditentukan, mereka akan langsung dihancurkan oleh rudal. Dan kemudian 6 pasukan utama akan dikirim untuk menyelesaikan pengepungan kaum barbar dengan kekuatan penghancur. P5092 tiba-tiba mengerutkan kening. P5041, apakah Anda akan mengatakan bahwa Anda akan mengirimkan 6 pasukan utama sekaligus, apakah itu terlalu berisiko? Jenderal senior melihat P5092 dan berkata, saya juga tidak percaya pada Anda. Karena Anda berani menjamin dengan level P5 Anda, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Seandainya ada pasukan barbar lain yang bersembunyi di hutan, kata P5092, saya pribadi berpikir lebih baik berhati-hati. P5041 menjelaskan, jika lebih banyak orang barbar bersembunyi di hutan itu tidak akan memungkinkan lebih dari 100 divisi ketiga Anda memenangkan pertempuran. Dan, saya mendengar bahwa mereka akan mundur setelah memenangkan pertempuran. Tidak, maksud saya, tapi semuanya ini menunjukkan bahwa orang-orang barbar di hutan hanyalah orang asing yang kuat. Saya menduga kekuatan utama mereka sekarang terkonsentrasi di pihak Wang. Dan medan perang di kedua sisi berjarak lebih dari 200 km bahkan jika kita melancarkan serangan balik terhadap sisi hutan, mereka terlambat untuk membantu. P5092 terdiam. Di antara orang-orang yang hadir, hanya dia yang mengerti bahwa perusahaan pengintai dapat menarik diri dari tubuh tersebut dalam keadaan khusus. Itu karena Ren Xiaosu berada di perusahaan pengintai. Jika bukan Ren Xiaosu, perusahaan pengintai mungkin tidak dapat kembali. Tapi dia tidak bisa mempromosikan Xiaosu sekarang. Selama Ren Xiaosu belum resmi bergabung dengan Tinder, maka dia tidak dapat memberitahu orang lain bahwa dia telah berpartisipasi dalam operasi penting dengan pihak luar. Orang tua itu memandangnya dan bertanya, P5092, rencana apa yang kamu punya? P5092 berkata, ide saya adalah setelah pemboman senjata, divisi ketiga akan melakukan penyerbuan ke hutan terlebih dahulu, dan kemudian 2 kekuatan utama akan mengambil alih. Ini akan membuatnya lebih aman dan terjamin. Anda punya juga terlihat bahwa orang barbar itu sangat licik. Alhasil, ada yang tertawa kali ini, 092, apakah kamu takut orang lain akan mengambil pujianmu? Yakinlah bahwa kamu sudah memperoleh informasi penting seperti itu. P5092 menghela nafas dalam hati, ada yang mengatakan di mana ada orang, di situ ada sungai dan danau, tapi menurutnya, di mana ada orang, akan ada politik. Politik di tempat kerja, politik kantor, politik kuil, dan sebagainya berbeda-beda, namun persoalan politik pada akhirnya berbicara tentang istilah kekuasaan dan kepentingan. Dalam hal ini, Tinder tidak terkecuali. Karena Tinder ditempatkan di tembok besar, Tinder masih menjadi yang paling menonjol di sisi P5092. Dia pertama-tama menarik orang barbar dengan mayat orang barbar, dan kemudian memusnahkan ribuan orang dengan pasukan artileri. Dalam hal prestasi, dia sekarang adalah salah satu jenderal senior yang paling mempesona. Sudah. Anda tahu, komandan kelompok di atas divisi masih kosong, tetapi orang tua di depan mereka juga bertugas, tetapi semua orang tahu bahwa pikiran orang tua itu tidak ada di sini. Tadi ada yang bilang ada calon yang cocok di atas. Konon ada sesuatu yang terukir di sisi Departemen Penelitian Kehidupan, tapi masalah itu kemudian hilang. Berita tentang P5092 harusnya lebih diinformasikan. Dia tahu bahwa salinan King Sun tingkat tinggi, yaitu salinan King Shen, tetapi kemudian King Shen menunjukkan kecenderungan memberontak dan tentara tidak dikirim ke King Shen.
Sebaliknya, pihak lain dijadikan tahanan rumah di Gunung Suci. Sekarang, setelah perang, saya khawatir jabatan Panglima tertinggi pasukan kelompok akan diberikan. Namun entah kenapa P5092 tidak tertarik dengan posisi tersebut, dan ketika rekan-rekannya menunjukkan bahwa mereka diincar, dia hanya merasa sedikit lelah. Menurutnya, pertarungan adalah hal yang sangat murni. Ini harus didasarkan pada kemenangan, dan kemudian membuat keputusan yang paling rasional. Hal ini tidak boleh diganggu oleh faktor lain. Faktor-faktor ini kemungkinan besar akan menyebabkan faktor-faktor yang tidak stabil dalam perang. Saat ini, lelaki tua itu berkata, "Saya memiliki 12 pasukan utama di Tinder, jadi kirim 6 untuk melakukan serangan balik, tetapi perintah sementara dari rencana perang ini adalah P5092. Dengan keberhasilan pendudukan hutan sebagai simpul waktu. 092, tahu kamu kekhawatiran, tapi saya juga harus mulai dengan gambaran besarnya, bukan karena saya ingin mengambil risiko. Tapi karena para Tinder kita tidak bisa bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut sekarang." Setelah itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya untuk menunda pertemuan. Usia tuanya menyebabkan kekurangan energi yang serius, dan mengadakan pertemuan seperti itu saja sudah membuat pikirannya pusing. P5092 mengikuti lelaki tua itu keluar dari pos komando, dan dia menghela nafas di depan pintu tenda komando. Orang tua itu akhirnya memilih untuk menyeimbangkan hubungan antar jenderal senior. Namun, satu hal yang dikatakan lelaki tua itu sepenuhnya benar. Setelah penghancuran bahan-bahan Tinder, sangat tidak mungkin untuk berperang yang berlarut-larut. Ini juga harus menjadi alasan utama pihak lain memutuskan untuk melakukan serangan balik dengan setengah kekuatannya. Jika Anda tidak menang secepatnya, maka Tinder tidak akan bertahan lama. Bab 884. Paparan identitas. Pada siang hari, Ren Xiaosu membawa Yang Xiaokuan untuk memesan makanan di kafetaria sementara divisi 3, dan ketika dia keluar dari klinik, dia melihat para siswa dengan kikuk belajar bagaimana cara membalut luka. Ketika Ren Xiaosu melangkah keluar dari pintu pusat kesehatan, para siswa tiba-tiba melihat para prajurit di pintu memberi hormat kepada Ren Xiaosu dengan rapi dan meneriakkan, "Tuan yang baik." Para siswa ingat bahwa para tentara baru saja melepaskan kemarin, tetapi mereka tidak mengabaikan Ren Xiaosu sama sekali. Bagaimana mereka bisa terlihat sangat hormat hari ini? Sebenarnya, sebelum itu, semua orang tahu bahwa Ren Xiaosu memiliki kartu hitam, tetapi sama sekali tidak ada rasa hormat. Tapi sekarang orang-orang dari perusahaan pengintai kembali, dan mereka memuji kinerja kuat Ren Xiaosu dalam pertempuran. Ketika tentara Tinder mengetahui apa yang telah dilakukan Ren Xiaosu, mereka akhirnya menyadari bahwa tidak heran kalau orang tua mereka harus memberinya kartu hitam. Pada saat ini, seorang mahasiswa di Universitas Qinghe berkata dengan ekspresi ragu, "Saya selalu merasa seolah-olah saya pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Mungkin itu terlihat seperti teman sekelas. Apakah kamu tidak mendengarkan seseorang dari Trinity Society? Mereka berasal dari keluarga Wang," kata seseorang di samping. "Tidak, dia pasti pernah ke Los Angeles, kalau tidak mengapa Tuan Ji memanggilnya kamu." "Mereka pasti saling kenal," kata siswa yang sebelumnya bingung. "Kalau begitu aku tidak tahu," semua orang membeku tanpa menjawab. Namun, siswa yang merasa bahwa Ren Xiaosu semakin salah, dia pergi ke pintu dan bertanya kepada prajurit itu, "Tolong tanyakan kepada saya, siapa orang itu?" "Oh, ini adalah pahlawan dari divisi Tinder ketiga kami. Dia mengambil perusahaan pengintaian untuk menyusup ke hutan utara tadi malam. Dia sangat kuat. Tidak hanya dia kuat, tapi pacarnya juga kuat. Aku bertugas di tembok kota kemarin dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Untuk menyelamatkannya, pacarnya melompat ke dinding dengan senapan sniper dan membantunya untuk menyerang orang-orang barbar yang datang setelah dia." Ketika para siswa mendengar prajurit mengatakan ini, mereka tiba-tiba membeku. Sebelumnya, dia tidak memiliki karakter untuk mengingat siapa Ren Xiaosu, tetapi ketika datang ke orang-orang yang cukup kuat untuk membuat Tinder menghormati, dan bisa mendapatkan rasa hormat Ji. Mungkin hanya ada beberapa dari mereka. Memikirkan hal ini, siswa itu sudah terpana. Dia mendengarkan prajurit Tinder untuk sementara waktu, dan kemudian berkata kepada teman-teman sekelasnya di samping, "Kurasa aku mungkin menebak siapa dia." "Siapa?" para siswa bingung.
Aku akan meringkas informasi yang kamu miliki sekarang. Pemuda ini sombong. Dia adalah orang yang luar biasa. Dia memiliki penembak jitu yang sangat kuat di sekitarnya, dan dia juga dapat dihormati oleh Tuan Ji. Pada saat huru-hara di Los Angeles, Universitas King He adalah salah satu insiden. Jadi ini berarti bahwa mereka akan tahu lebih banyak dan lebih memperhatikan masalah ini yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. Jadi, pada saat semua informasi ini disatukan, sebuah jawaban hampir siap. Para siswa pergi ke rumah sakit lapangan untuk menemukan Ji Yi, yang sedang menulis naskah, dan bertanya apakah tebakan mereka benar. Akibatnya, Ji Yi membiarkan mereka pergi tanpa menjawab apapun. Jawaban tanpa penolakan telah menjelaskan masalahnya. Ji Yi tidak berbohong, tapi dia tidak suka berbohong di industri ini. Ketika Jiang Su pernah memimpin Ji ke industri media berita, dia mengatakan sesuatu kepada Ji Yi yang akan mempengaruhi hidupnya. Pada saat itu, Ji Yi baru saja lulus dari perguruan tinggi. Jiang Su mengatakan kepadanya bahwa sebagai seorang reporter, jika Anda berbohong, Anda akan berbohong kedua. Pada saat itu, saya khawatir Anda tidak akan percaya dengan naskah yang Anda tulis, bagaimana Anda bisa meyakinkan orang lain. Para siswa tampak sedikit bersemangat di rumah sakit lapangan. Untuk mengetahui bahwa masih ada 2 patung di jalan panjang Wang Chunmen di Luocheng sejauh ini, lihat Ren Xiaosu dan Yang Xiaoquan, dan ingat kedua patung itu. Bahkan jika patung-patung itu mencoba sembunyikan wajah asli Ren Xiaosu, tetapi sekarang siswa dapat membandingkannya dengan beberapa karakteristik. Mari kita tunggu dia di rumah sakit lapangan dan minta dia untuk menandatangani kita, kata para siswa dengan riang. Pada saat ini, Wang Jing dan yang lainnya berdiri di samping. Mengapa para siswa ini tiba-tiba sangat bersemangat? Liang Che menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Aku mendengar mereka mengatakan sesuatu atau sesuatu. Apakah bintang datang ke barak? Namun, ketika mereka mengobrol, para siswa datang ke arah mereka. Seorang teman sekelas perempuan tiba-tiba bertanya. Ya, kami ingin bertanya kepada Ren Xiaosu apa yang dia suka makan, apa yang dia suka lakukan, dan kamu dan dia sudah berapa lama kamu tahu? Wang Jing dan yang lainnya saling memandang, bukan. Kelompok orang ini sebenarnya berbicara tentang Ren Xiaosu. Dengan mata para siswa menebak-nebak identitas Ren Xiaosu, mereka menjadi orang-orang yang terperangkap dalam room. Liang Che tidak bisa tidak bertanya, apakah Ren Xiaosu, dan Ren Xiaosu di tim kami, satu orang. Tentu saja itu orang, para siswa mengkonfirmasi jawabannya setelah Ji Yi ada di sana. Faktanya, mereka tidak menebak dengan salah. Liang Che tidak bisa membantu tetapi bertanya, mengapa kamu bertanya kepadanya? Para siswa jelas terkejut, apakah kamu tidak tahu? Liang Che tidak bisa menahan tangis, apa yang harus kita ketahui, tolong beri kami beberapa ilmu. Dia adalah penjaga Los Angeles. Anda tidak tahu apa yang terjadi di Los Angeles sebelumnya. Saya harap itu dilaporkan di surat kabar media, meskipun namanya tidak disebutkan, seorang siswa menjelaskan. Kemudian dia menyelamatkan banyak siswa kita di Universitas King He, kemudian dia pergi untuk menjaga Hope Media, dia membunuh ratusan gangster di bawah Hope Media Building. Tidakkah kamu melihat Tuan Ji Yi sangat menghormatinya? Juga, penembak jitu yang terkenal dalam pertempuran di Los Angeles adalah gadis di sampingnya. Oh, siapa nama gadis itu? Seorang gadis bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Xiaorong, jawab Liang Che. Mata gadis itu berbinar, Ren Xiaosu, Yang Xiao Hibin, semua nama terdengar bagus. Wang Jing bertanya-tanya, apakah kamu yakin dia adalah dia? Ya, itu pasti dia, dan Anda juga telah membaca harapan surat kabar media. Pernahkah Anda melihat hukuman itu di edisi kelima? Sepupu saya berharap media telah berfungsi, dan ia berkata bahwa Ren Xiaosu yang menulis kepada Jiang Su, ekspresi gosip di wajah siswi itu seperti mengejar bintang. Di era ini, beberapa orang menyukai penyanyi wanita seperti Liran, tentu saja, ada juga orang yang menyembah pria kuat seperti Ren Xiaosu. Dan Wang Jing tiba-tiba membeku di tempat. Dia memuji kalimat itu di tempat pertama. Dia tidak berharap bahwa orang yang dipuji sedang duduk berhadapan dengan dirinya pada waktu itu. Tidak heran ekspresi Ren Xiaosu pada waktu itu sangat aneh. Untuk sementara, Wang Jing tampaknya telah menemukan banyak hal.
Kalimat itu juga menjadi jelas lagi di benaknya. Jangan biarkan kesedihan waktu menjadi kesedihan Anda. Bab 885. Perang total. Ren Xiaosu tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah sakit lapangan. Dia berjalan di barak dan menemukan bahwa tentara unit Tinder sedang mengepak peralatan mereka. Suasana tampak tiba-tiba tegang. Dia melihat beberapa tentara duduk di pintu tenda untuk memeriksa senjata api masing-masing. Selain itu, jatah tempur individu masih dibagikan selama 3 hari, dan amunisi sedang dibagikan. Tampaknya ini siap untuk keluar untuk melawan tembok besar. Setelah makan siang, Ren Xiaosu dan Yang Xiaoquan langsung pergi ke markas P5092. Yang Xiaoquan bertanya, apakah informasi yang Anda berikan kepada mereka nyata? Tentu saja itu benar, Lao Su mendeteksinya, kata Ren Xiaosu. Aku awalnya ingin memberikan yang palsu, jadi jika P5092 kalah dalam pertempuran, kita hanya bisa pergi ke barat laut Daxing. Ini juga merupakan tindakan memecah belah. Pada saat itu, Tinder menemukan bahwa informasi yang diberikan oleh P5092 salah. P5092 harus pergi ke pengadilan militer seperti Wang Yun. Kemudian selamatkan dia sendirian, dan kemudian bawa dia ke barat laut Daxing adalah masalah saja. Saya harus mengatakan bahwa ide ini persis sama dengan ketika Dahuyu bertunangan dengan Wang Yun. Tetapi masalahnya adalah bahwa Kong menyalakan lampu pada saat itu dan tidak memiliki musuh asing. Sekarang, Tinder menghadapi kaum barbar demi kemanusiaan di dataran tengah, dan Ren Xiaosu tidak bisa melakukannya. Begitu Ren Xiaosu berpikir bahwa dia sengaja memberikan informasi yang salah, yang mengakibatkan kematian puluhan ribu tentara Tinder, dia merasa itu baik-baik saja. Dan dia akan memiliki kesempatan untuk mengatakannya lain kali. Bagaimanapun, strategi seperti itu pertama-tama harus memastikan bahwa orang biadab dikalahkan. Di markas besar, P5092 berdiri sendirian di depan meja pasir. Ren Xiaosu bertanya-tanya, bagaimana perasaanmu kalau kamu sedikit tidak bahagia? P5092 menatapnya dan tersenyum, tidak, hanya memikirkan rencana pertempuran selanjutnya. Saya pikir Anda ada rapat pagi ini, kata Ren Xiaosu, apakah ada hasil? Ya, jangan sembunyikan kamu, kata P5092. Pada jam 2 siang ini, akan ada 28 rudal yang membom senjata 7 orang barbar, dan kemudian di dalam tembok besar. Akan ada 6 pasukan pemadam utama di luar kota untuk melakukan serangan balik. Artinya, Tinder akan memiliki setengah kekuatannya dalam perang ini, totalnya 72.000 orang. Ada begitu banyak orang, kata Ren Xiaosu dengan emosi, tetapi tidakkah kamu takut bahwa informasi yang kuberikan padamu salah? P5092 berkata dengan serius, aku percaya padamu. Oke, hal pertama yang bisa saya yakinkan kepada Anda adalah bahwa informasi yang saya dapatkan bukan spekulasi, jadi mari kita bom, kata Ren Xiaosu. Karena kita akan menang, mengapa kamu khawatir? Aku tidak tahu, mungkin ini sedikit khawatir, kata P5092 sambil tersenyum, ya, kali ini, kamu juga bertanggung jawab atas perusahaan pengintai. Tidak masalah, kata Ren Xiaosu, dan kali ini Yang Xiaorong bertindak bersama saya. Dengan cara ini, saya lebih tenang, kata HAL 5092, jika Anda memiliki kebutuhan Anda dapat langsung memberitahu saya bahwa hanya ada lebih dari 1 jam sebelum keberangkatan. Saya harap Anda dapat mempersiapkan sesegera mungkin. Oke, kalau begitu kamu bisa terus belajar, kata Ren Xiaosu, ya, maukah kamu pergi kali ini? Jika seluruh pasukan divisi ketiga menyerang, aku pasti akan pergi ke garis depan bersama. Tidak ada alasan untuk duduk di dalam tembok besar untuk menghormati dan memperlakukan aku, P5092 berkata, bagaimanapun, aku juga memiliki kekuatan level T4. Ren Xiaosu senang pada sidang pertama. Jika dia membawa P5092 ke barat laut Daxing, dia tidak hanya akan mendapatkan komandan, tetapi juga master T4. Meskipun T4 tidak ada artinya bagi Ren Xiaosu, kebugaran fisik T4 sudah lebih tinggi daripada tingkat rata-rata orang yang paling luar biasa. Ren Xiaosu dan Yang Xiaohibi pergi ke perusahaan pengintai untuk melaporkan, dan mereka mengenakan 1 set peralatan dari perusahaan pengintaian. Kali ini para prajurit pengintai semua gembira tanpa pertanyaan.
Meskipun mereka tidak takut mati, bukankah lebih baik jika mereka tidak bisa mati? Pukul 2 siang, ada 28 rudal di belakang Tinder yang terkunci di udara, dan mereka naik ke langit. Misil itu tampak seperti pistol Longinus, yang memuntahkan ekor panjang di langit, akurat terbang ke lokasi target. Dideru, tembok besar bergetar, dan sejumlah besar debu jatuh dari dinding-dinding, sehingga tentara yang berdiri di bawah tembok itu malu. Dalam hiruk-pikuk, gerbang tembok besar perlahan-lahan terangkat, dan kemudian puluhan ribu pasukan berbaris dalam naga dan menuju hutan utara. Satu persatu, off-road militer, diikuti oleh mobil lapis baja E-33 Tinder yang dilengkapi dengan matriks senapan mesin dan tangki berat E-34. Kemampuan serangan darat dari manusia Central Plains akhirnya ditampilkan di depan orang-orang barbar sekilas. Kali ini, Ren Xiaosu, ketika mereka berangkat ke utara, duduk di beberapa kendaraan lapis baja sampai mereka memasuki hutan utara, mereka akan berpisah dengan kekuatan utama. Pada saat ini, para siswa di rumah sakit lapangan masih menunggu Ren Xiaosu untuk kembali untuk tanda tangan atau sesuatu. Tetapi mereka tidak berharap bahwa Ren Xiaosu tidak pernah kembali ke rumah sakit lapangan. Bagian depan dan Yusan di selatan penghalang 176. Aman. Aman. Suara unik saat ini dalam saluran komunikasi menyampaikan pesan bahwa 5 elit-elit dari keluarga Wang menyusup ke arah utara Gunung Danyu. Tanggung jawabnya adalah untuk mendeteksi pergerakan orang barbar utara. Setelah penghalang 176 dihancurkan, pasukan utama Wang mundur ke daerah Danyusan, dan kemudian menunggu pasukan yang menduduki Kong datang untuk bergabung. Faktanya, dalam setengah bulan terakhir, keluarga Wang telah mengalami lebih banyak pertempuran daripada Tinder. Lagi pula, beruang menanggung beban paling berat dari jalur selatan. Pertempuran itu sangat tragis. Situasi ini tidak membaik sampai sisa pasukan utama Wang mencapai garis pertahanan Danyusan. Berita baiknya adalah bahwa orang-orang barbar juga tampaknya telah menderita kerugian besar. Pada saat ini, tim 5 anggota dengan cepat menyusup ke utara gunung. Tujuan perjalanan mereka adalah Wangganling, utara Gunung Danyu, salah satu pangkalan yang dikenal untuk barbar. Keluarga Wang telah menangkap beberapa orang barbar untuk diinterogasi, dan pihak lain akhirnya menjelaskan bahwa seorang jenderal ekspedisi ditempatkan di sana. Jaraknya 21 km dari lokasi target dan diperkirakan akan tiba dalam 2 jam, kata kapten pasukan khusus di saluran komunikasi. 2 jam kemudian, pasukan 5 anggota melewati pegunungan dengan sangat lancar, yang membuat mereka sedikit bingung, karena bahkan tumpukan gelap biadab tidak ditemukan dalam perjalanan. Ketika mereka dapat melihat Wang Qianling, regu 5 anggota tiba-tiba berhenti, dan kapten buru-buru melaporkan ke belakang di saluran komunikasi, Wang Qianling tidak lagi bermusuhan. Ulangi, pasukan ekspedisi Wang Qianling telah menghilang. Dan telah mensubscribe channel Dongeng Donghua. Pada saat ini, mereka hanya bisa melihat sampah kacau di Wangganling melalui teleskop. Api unggun tidak diketahui ketika padam, tampaknya pasukan ekspedisi di sini telah lama pergi. Bab 886. Menunggu Ren Xiaosu. Ketika 6 kekuatan utama pasukan pengikat maju ke arah hutan utara, unit infanteri besar itu tampak luar biasa di bawah perlindungan kendaraan lapis baja E-33 dan tank-tank E-34. Pasukan Tinder membentuk serangkaian kemajuan di hutan belantara. Puluhan ribu pasukan padat di tanah, yang mengilhami hati orang-orang yang menyaksikan kemajuan pasukan di tembok besar. Ini adalah kekuatan kemanusiaan Central Plains. Karena pemboman rudal, api gunung menyala di hutan, tetapi pada saat ini hujan pertama di musim semi melayang di langit, dan api gunung padam sebelum bisa membentuk api. Pada saat ini, divisi ketiga tidak menyerang seluruh pasukan seperti pasukan utama lainnya, tetapi hanya mengerahkan perusahaan pengintai dan brigade infanteri, persis seperti kemarin. Ren Xiaosu bertanya-tanya mengapa P5092 diatur sedemikian rupa. Jawaban P5092 adalah bahwa kekuatan utama divisi ketiga selalu menjadi unit artileri, dan unit artileri paling baik dalam posisi bertarung. Unit artileri akan menjadi beban dalam pertempuran yang serba cepat ini. Karena itu, alih-alih membawa beban, lebih baik membiarkan pasukan artileri memainkan peran terbesar di tembok besar. P5092 masih memiliki sedikit kegelisahan di hatinya.
Jika sesuatu benar-benar terjadi di utara, pasukan artileri akan dibiarkan sebagai kartu lubang di tembok besar, yang dapat memberikan perlindungan bagi mundurnya pasukan. Ketika dia hendak memasuki hutan, P5092 tiba-tiba memerintahkan kendaraan lapis baja Ren Xiaosu untuk berhenti. Dia datang ke mobil dan berkata kepada Ren Xiaosu, "Aku ingin kau menjaga komunikasi tetap terbuka setiap saat." Ren Xiaosu bertanya-tanya, "Kenapa?" "Karena aku perlu meminjam pengetahuanmu tentang orang barbar dan hutan belantara untuk bertarung dalam pertempuran ini," P5092 menjelaskan. "Dalam pertempuran Dasishan sebelumnya, dan dalam pertempuran kemarin aku menemukan prasangka kamu tentang orang barbar ini di luar imajinasi, jadi pertarungan ini membutuhkan bantuanmu." Petik 2. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, "Tapi kamu adalah komandannya." P5092 menggelengkan kepalanya, "Apa yang dilakukan komandan adalah tidak sendirian, tetapi menggunakan semua sumber daya yang berguna, intelijen, dan orang-orang untuk memenangkan perang. Komandan tidak pernah maha kuasa, ia tidak sebagus pengintai dalam hal intelijen, dan ia tidak sebagus T5 dalam pertempuran frontal. Namun, P5092 dapat menjadi pemimpin di antara para jenderal senior di Tinder karena ia pandai meminjam uang. Dia juga berada di Dasishan sebelumnya, dia berpikir bahwa dia tidak bisa menyelesaikan masalah barbar menyerang barak dengan sangat baik. Jadi dia langsung melamar pasukan khusus selain divisi ketiga untuk melakukan tugas ini." Ren Xiaosu merasa bahwa kebiasaan sederhana ini sebenarnya sangat baik. Perang sangat realistis. Bahkan jika Anda bersikeras bahwa semuanya dapat dilakukan, hasil tidak akan menemani Anda untuk melakukan. P5092 tiba-tiba berkata, "Selanjutnya, 2 penembak jitu diperlukan untuk menekan senjata di medan perang depan, jadi saya hanya sedikit memikirkannya. Anda dan Xiao Xiong mengambil perusahaan pengintai, dan perusahaan pengintai itu akan menjadi beban bagi Anda berdua sebagai gantinya. Bertindak sendiri." Di kendaraan lapis baja, Komandan Kompi dari perusahaan pengintai T40219 masih duduk. Dia mendengar petugas mengatakan bahwa perusahaan pengintai adalah beban ketika dia diam. Meskipun dia juga tahu ini faktanya, bisakah kau berbicara dengan tenang? Perusahaan pengintaian jelas bukan beban bagi Korps Tinder, tetapi para prajurit perusahaan pengintaian memiliki hati dalam pikiran. Jika Ren Xiaosu bersama mereka, ia akan sedikit terikat. Ren Xiaosu dan Yang Xiaokuan melompat dari mobil lapis baja dan berkata, "Oke, maka kita akan bertindak sendiri, dan saya pikir itu lebih baik." Hanya dengan cara ini dia dan Yang Xiaokuan bisa berjalan dengan ceroboh di hutan, menjadi hantu target terkecil di medan perang. P5092 mengawasi Ren Xiaosu ketika mereka pergi. Ketika dia pergi, Ren Xiaosu juga mengambil peta markas dengan jumlah setiap medan yang ditandai di atasnya. Sehingga Ren Xiaosu dapat langsung memberikan informasi dengan nomor tersebut. Perang dimulai, hutan meraung, dan hutan-hutan yang tenang di masa lalu tampak sangat hidup. Burung-burung di puncak pohon semuanya tertegun ke langit dan terbang jauh. 6 pasukan tempur Tinder jumlahnya besar. Orang tua Tinder memerintahkan P5092 untuk memimpin pertempuran. Bahkan, Tinder tidak mengeluarkan dokumen kepala merah untuk penunjukan resmi komandan sementara-sementara. Oleh karena itu, perintah P5092 hanya tetap dalam formulasi operasi. Pada tingkat perencanaan, begitu perang dimulai, jenderal senior P5 lainnya tidak akan lagi dikendalikan olehnya. Dalam perang ini, beberapa jenderal senior memiliki hati untuk memperjuangkan posisi komandan kepala pasukan grup, ini sebabnya semua orang sebelumnya menargetkan P5092 dan tidak ingin dia terus memimpin upaya sendirian. Tetapi sekarang, mereka benar-benar menemukan bahwa P5092 hanya mengeluarkan brigade infanteri, bagaimana mereka dapat bersaing dengan yang lain. Beberapa jenderal senior merasa lega sekaligus. Ukuran brigade infanteri sangat besar, tetapi sedikit lebih kecil dalam menghadapi perang ini. Dari perspektif jenderal senior lainnya, unit tempur lainnya semuanya memiliki daya tembak. Divisi ketiga Anda hanya memiliki 1 brigade infanteri, dan kredit yang Anda dapatkan tidak bisa dibandingkan dengan semua orang.
Oleh karena itu, banyak jenderal senior bahkan merasa bahwa P5092 adalah tanda kelemahan dan tidak bermaksud untuk bersaing untuk kinerja komandan. 6. Kekuatan utama Tinder harus melaporkan situasi setiap jam, sambil membiarkan semua pasukan mengetahui informasi medan perang tepat waktu, dan memiliki pengetahuan makro. Pada jam pertama pengarahan, para jenderal senior lainnya mendapati bahwa Brigade Infanteri Divisi Ketiga melakukan perjalanan dengan kecepatan lebih lambat daripada pasukan lain. Pasukan tempur lainnya semuanya bergerak maju dengan cepat dan berharap untuk sukses, tetapi Divisi Ketiga tidak terburu-buru, itu tidak terburu-buru. Pada jam kedua briefing, pasukan tempur lainnya telah melakukan kontak langsung dengan korps ekspedisi, dan jumlah pembunuhan dan kematian telah mulai muncul dalam briefing. Namun, jenderal senior P5 lainnya tiba-tiba menemukan bahwa jumlah yang terbunuh atau terbunuh di divisi ketiga masih 0. Seolah-olah divisi ketiga ini datang dan menonton. Jika Anda memukul Anda, mari kita lihat. Jenderal senior lain mengatakan, bukankah P5092 benar-benar berencana untuk bersaing untuk posisi komandan? Ini adalah gerakan mundur aktif setelah menjadi sasaran pertemuan. Faktanya, tidak masalah seberapa banyak divisi ketiga membunuh musuh, semua orang peduli dengan sikap P5092. Tapi ini juga bagus, jika P5092 tidak bersaing, semua orang akan memiliki satu pesaing yang kurang kuat. Pada saat ini, P5092 sedang duduk di kendaraan komando dengan mata tertutup. Setelah Brigade Infanteri memasuki hutan itu melambat lagi. Tambahan di samping cemas. Jika P5092 menjadi komandan, dia mungkin bisa juga dicampur dengan petugas utama dari pasukan utama. Tapi P5092 tidak cemas, dia tidak berguna. Tuan, semua pasukan lainnya sudah bangun, Wakil Deputi mengingatkan, kami memiliki pasukan lebih sedikit daripada yang lain. Aku menunggu P5092 tidak membuka matanya. Tunggu apa lagi? Tanya letnan itu. Pada saat ini, suara tenang Ren Xiaosu datang dari saluran komunikasi yang selalu sunyi, maju ke posisi 17, lalu beralih ke posisi 21 untuk penyergapan. Bab 887, siapa umpannya? Sekarang, kerjasama antara Ren Xiaosu dan P5092 adalah bahwa Ren Xiaosu menyatakan pendapatnya, dan kemudian P5092 untuk bekerja sama. Ini adalah ide yang diajukan oleh P5092. Dengan kata lain, seluruh Brigade Infanteri Divisi Ketiga Tinder telah menjadi pasukan pendukung Ren Xiaosu. Ribuan orang ini hanya memberikan rem taktis-taktis kepada Ren Xiaosu. Ren Xiaosu mengatakan kepada mereka untuk pergi dari arah A17 ke posisi A21 untuk penyergapan dan penembakan api. Brigade Infanteri mendukung taktik pihak lain. Untuk P5092, ini adalah rencana pertempuran paling tepat yang ia pilih setelah pemikiran rasional. Komandan yang benar-benar luar biasa sama sekali tidak dimaksudkan untuk menduduki posisi dominan setiap saat, selama dia bisa menang, itu bisa apa saja. P5092 bertanya dalam saluran komunikasi. Berapa lama waktu yang kami perlukan untuk mencapai daerah A21? Saya memperkirakan bahwa Brigade Infanteri akan melakukan perjalanan secepat mungkin dan mencapai daerah yang ditunjuk dalam 15 menit. Lalu 15 menit, kata Ren Xiaosu. Mengatur posisi senapan mesin sementara. Pada saat itu, mungkin ada pasukan barbar dari sana untuk mengambil kekuatan utama dari Sumbu. Saya akan menemukan posisi penembak jitu di muka untuk membantu Anda menekan api. P5092 menjawab, oke, berjalan sesuai rencana Anda. Sang letnan cemberut pada saat ini, saya tahu dia sangat kuat, tetapi dalam menghadapi perang ribuan orang seperti itu, dua penembak jitu hanya dapat memainkan peran yang sangat kecil. Saya juga secara khusus bertanya sebelumnya, dan mereka mengambil dua serangan balasan. Senapan-senapan sniper, tetapi masalahnya adalah mereka hanya memiliki 50 peluru. Jika hanya 50 orang tewas, tidak akan ada penindasan senjata. Tampaknya karena dia sering dipukuli, sang letnan telah mengembangkan dendam mendalam terhadap Ren Xiaosu, bukan karena dia membenci Ren Xiaosu, sebaliknya, dia sangat mengagumi Ren Xiaosu. Tetapi hanya ingin menang sekali. P5092 memberinya tatapan lucu, tunggu dan lihat saja.
Dengan mengatakan itu, divisi ketiga Tinder dengan cepat melanjutkan ke daerah A21. Setelah tiba di sana, seluruh Brigade Infanteri dengan cepat mengatur posisinya dengan tertib. Para prajurit hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk menggali parit sederhana dengan skop insinyur terlipat. 12 posisi senapan mesin juga diselesaikan. Dalam perang, taktik saja tidak cukup. Jika tentara di bawah tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk mengeksekusi, semua taktik tidak berguna. Menunggu 5 menit lagi, semuanya seperti yang diharapkan Ren Xiaosu, dan seorang barbar benar-benar lewat tidak jauh dari posisi mereka. Wakil itu juga agak tidak berdaya ketika dia menemukan orang barbar itu. Setidaknya satu hal harus diakui. Kemampuan Ren Xiaosu untuk mendeteksi dan menilai di hutan ini seperti menggantung. P5092 diam-diam memandangi orang-orang barbar yang akan dengan cepat melewati posisi A21. Dia melirik peta, dan tampaknya pihak lain akan pergi berkeliling dan menyerang divisi ke-6. Tembak, makan tentara barbar ini, P5092 kata. Haruskah Anda memberitahu divisi ke-6 dan mengumpulkan pasukan belakang mereka bersama? Wakil itu berkata, saya khawatir akan ada hampir 1.000 orang barbar. Jika kita menyerang posisi kita, kemungkinan kita belum punya waktu untuk membunuh mereka. Mereka bergegas ke posisi itu. Tuan, Anda lihat mereka masih membawa perisai kulit itu. Anda tahu, dengan kualitas fisik orang barbar, kalau ada beberapa prajurit yang sebanding dengan tingkat T4 yang bergegas ke posisi itu, dan bahkan tingkat T5 muncul, posisi itu bisa berbahaya. P5092 berpikir selama 2 detik, tidak pukul. Saat berbicara, pasukan pemberontak yang bersembunyi di hutan menangkap orang-orang barbar yang lengah. Orang barbar tampaknya tidak berharap bahwa akan ada pasukan troll dalam serangan itu. Mereka meraung dan mengangkat perisai mereka dan bergegas menuju posisi. P5092 mengerutkan kening, dia masih berpikir bahwa pihak lain akan panik, sehingga Brigade Infanteri dapat menyebabkan lebih banyak cedera. Akibatnya, pihak lain merespons dengan sangat cepat melihat perisai itu menutupi, posisi senapan mesin juga berbahaya. Namun, P5092 tidak segera melakukan penyesuaian taktis, tetapi terus menunggu. Saat berikutnya, raungan 2 senapan sniper terdengar melintasi Brigade Infanteri, dan 2 orang barbar yang memegang perisai bersama-sama dipukuli langsung menjadi kabut darah. Perisai itu sangat berat dan butuh 5 orang barbar untuk bekerja sama untuk mengangkatnya. Ketika kedua orang barbar itu mati, 3 lainnya segera jatuh kewalahan. Begitu perisai jatuh, tentara barbar di belakang perisai itu terungkap. Pembentukan pasukan barbar ini segera tersingkir dari celah. Kali ini, bukan hanya si barbar tidak mengharapkan penembak jitu muncul di belakangnya, bahkan P5092 mereka tidak berharap bahwa Ren Xiaosu dan Yang Xiaorong berani bersembunyi di belakang mereka. Jika Brigade Infanteri tidak kuat pada saat ini, si barbar dapat berbalik dan mengelilingi mereka. Melihat bahwa si barbar telah menugaskan pasukan kecil dan mulai mundur, itu seharusnya untuk menemukan seorang penembak jitu. P5092 buru-buru berkata kepada letnan, hentikan orang-orang barbar ini, jangan beri mereka kesempatan untuk menemukan penembak jitu. Tetapi begitu kata-kata itu jatuh, mereka melihat bahwa sekelompok kecil orang barbar mulai jatuh satu persatu, penembak jitu bersembunyi di kegelapan. Dan orang barbar tidak memiliki kemampuan membunuh jarak jauh yang efektif, sehingga mereka hanya bisa dibantai. Itu hanya upaya ajaib ini bahwa puluhan orang sudah mati di bawah senapan sniper. Orang-orang barbar menyerbu dengan punggung menghadap jauh dari sniper. Sekarang mereka terjepit bolak-balik, dan mereka berada dalam dilema. Ketika satu orang barbar jatuh satu demi satu, sang letnan bergumam tiba-tiba, bukankah mereka hanya membawa 50 peluru? Melihat bahwa mereka telah membunuh hampir 100 orang barbar. P5092 tiba-tiba bertanya-tanya apakah Ren Xiaosu membiarkan dirinya menyergap di daerah A21, apakah dia menganggap dirinya umpan. Pentingnya Brigade Infanteri sekarang adalah tidak menahan orang-orang barbar di depan, sehingga mereka harus menunjukkan punggung mereka kepada penembak jitu sebagai pilihan terakhir. Pikiran bahwa dia telah menjadi umpan bagi orang lain, P5092 tidak bisa menahan senyum, yang sangat menarik. Pada saat ini, Ren Xiaosu di saluran komunikasi bertanya, bagaimana rasanya menjadi umpan.
P5092 tertawa, aku merasa cukup baik. Ren Xiaosu tertegun untuk beberapa saat, dia awalnya ingin menggunakan ini untuk mengambil P5092 sebagai umpan, setelah itu dia bisa memberitahu P5092, kau tahu. Rasanya tidak nyaman untuk menjadi umpan, di barat laut, jangan menggunakan orang lain sebagai umpan. Namun, setelah P5092 digunakan sebagai umpan, ia bahkan mengatakan bahwa ia merasa baik, yang membuat Ren Xiaosu merugi. Bagaimana Anda membujuk P5092? Pada titik ini, ratusan orang barbar yang tersisa ingin mundur, mereka memblokir lebih dari selusin perisai di arah depan dan belakang dan dengan cepat pergi ke arah lain. Tapi sebelum mereka bisa pergi jauh, suara senapan sniper datang dari arah lain. Ini membuat P5092 tertegun, ketika mereka mendengar suara senapan sniper yang cepat dan terus-menerus, mereka berpikir bahwa ini adalah hasil dari dua penembak jitu yang menembak pada saat yang sama. Konsep desain. Jadi, penembak jitu tidak bisa menembak secepat itu. Tetapi sekarang mereka tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya hanya ada satu penembak jitu di belakang si barbar, dan yang lain sudah menunggu di rute yang mungkin diloloskan oleh si barbar. Bab 888. Apa yang dilakukan divisi ketiga? Setelah pertempuran berakhir, Ren Xiaosu mengirim Brigade Infanteri ke area A22. Para prajurit perlu istirahat sekarang, kata P5092. Tidak apa-apa, area A22 aman. Pergi dan istirahat di sana, kata Ren Xiaosu. A21 tidak lagi aman di sini. Kemudian, Ren Xiaosu menutup komunikasi. Kemudian setelah Brigade Infanteri pergi, Ren Xiaosu muncul dengan gembira di medan perang dan mulai mengambil kapak dengan gembira. Faktanya, area A21 sangat aman, dia membiarkan Brigade Infanteri pergi, hanya untuk membuatnya lebih mudah untuk mengambil kapak, lagi pula Brigade Infanteri ada di sini. Namun, Ren Xiaosu juga memiliki tujuan lain setelah mengambil kapak karena ia tiba-tiba menemukan bahwa orang barbar yang ditemui hari ini semuanya mengenakan helm dan pelindung wajah. Yang lain tidak terlalu memikirkannya, berpikir bahwa ini mungkin merupakan perlengkapan standar orang barbar setelah memasuki perang total. Lagi pula, bagian yang paling rentan dari orang barbar adalah kepala dan matanya. Tidak ada yang salah dengan melindunginya. Namun, gumam Ren Xiaosu di dalam hatinya, dia selalu merasa sedikit salah. Karena dia memiliki peralatan standar ini, mengapa dia tidak membawanya sebelumnya? Setelah memungut kapak, ia langsung merenggut helm orang barbar, tetapi ia membeku, dan melihat bahwa rambut orang barbar itu berwarna abu-abu, dan kulit yang ditutupi janggutnya dipenuhi keriput. Meskipun kelompok etnis utara berbeda dari Central Plains, mudah untuk membedakan antara orang muda dan orang tua. Orang barbar itu jelas orang barbar tua. Apa yang terjadi dengan korps ekspedisi? Apakah karena front terlalu panjang, sehingga tidak ada cukup tentara, dan para veteran harus berada di medan perang? Tidak terlalu banyak. Ren Xiaosu melepas lebih dari selusin helm barbar dengan peregangan, kebanyakan dari mereka setengah baya, dan beberapa orang tua, yang membuatnya sangat bingung. Tidak heran divisi ketiga tidak berjuang sekarang. Penulis bersama melawan sekelompok veteran. Dikatakan bahwa tinju takut menjadi muda dan kuat. Ketika orang mencapai usia tertentu, mereka pasti akan mengalami penurunan fungsi fisik, dan orang-orang barbar tidak terkecuali. Mungkin kekuatan masih ada, tetapi kekuatan fisik tentu saja tidak sebagus ketika ia masih muda. Ren Xiaosu tidak tahu apakah penemuan ini adalah kabar baik, ia harus berbicara dengan P5092 tentang ini nanti. Pada saat ini, istana tiba-tiba berkata, saya menemukan bahwa ada tugas yang belum selesai untuk waktu yang lama, dan batas waktu tugas hanya 3 jam. Silakan minta tuan rumah untuk menyelesaikan sesegera mungkin, jika tidak, peta pembelajaran dasar di tangan tuan rumah akan dikurangi. Ren Xiaosu tertegun sejenak, lalu dia ingat bahwa terakhir kali dia membawa pengintai ke hutan, istana juga mengeluarkan misi. Apalagi saat itu dia tidak pernah menyelesaikannya. Ini adalah pertama kalinya dia tidak menyelesaikan tugasnya, dan dia tidak berharap bahwa istana bahkan akan menghukumnya. Sepertinya saya harus menemukan cara untuk menyelesaikan tugas. Laporan 12 jam dari 12 kekuatan utama Tinder memasuki hutan, sehingga setiap orang yang melihat laporan tsunami tertegun.
Dalam 3 jam sebelumnya, divisi ketiga tampaknya sama sekali tidak terlihat di medan perang. Tidak ada pembunuhan dan tidak ada korban. Beberapa jenderal senior lainnya melihat laporan pertempuran dan berpikir bahwa P5092 akan datang untuk mengayuh, namun, divisi ketiga hanya datang dengan brigade infanteri. Dan tampaknya sikapnya sudah cukup jelas. Namun, pada jam keempat, situasi pertempuran divisi ketiga dilaporkan di sana, dan jumlah pembunuhan tiba-tiba melonjak menjadi lebih dari 900. Tetapi situasi yang paling aneh adalah bahwa tidak ada korban di divisi ketiga. Berbagai pasukan juga bertempur dengan orang-orang barbar. Orang-orang barbar itu memiliki kulit tebal dan perisai tebal, dan beberapa posisi sementara dilanggar, menyebabkan kerusakan besar. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa mereka bahkan bertemu dengan penguasa barbar di hutan ini, yang lain mengenakan baju besi berat, mengenakan helm dan baju zirah. Tetapi membawa senapan mesin berat keras, dan menjungkir balikan 3 dengan tangan kosong. Kendaraan lapis baja dengan 2 tank. Momen ketika aku melihat kekuatan ini dengan mataku sendiri sangat mengejutkan. Di mata orang-orang biasa, kendaraan lapis baja dan tank adalah simbol kekuatan dan kehancuran, dan bahkan suara dentuman trek berat saat mereka berjalan di tanah tampaknya setebal hati orang. Namun, bahkan ada master yang dapat membalikan tangki dengan tangan kosong, level ini bahkan bisa menghancurkan T5. Anda tahu, meskipun mereka bukan tank berat kali ini, mereka juga memiliki berat 40 ton, ditambah 5 orang yang duduk di dalam senjata dan peralatan, dan amunisi, sekitar 41 ton. Menjungkir balikan, tentu saja, bukan mengangkat, tetapi mengangkat satu sisi untuk menggulingkan, sehingga Anda tidak harus sepenuhnya menanggung berat 41 ton, tetapi ini cukup menakutkan. Ketika seseorang melihat adegan itu, mereka bahkan merasa bahwa jika tidak ada pemboman rudal akan sulit bagi senjata panas untuk melukai orang barbar. Kali ini, di hadapan pasukan Tinder yang biadab, biayanya ratusan orang, dan bahkan pasukan khusus yang dipimpin oleh T5 untuk sementara membunuh lawan. Selain itu, cara membunuh lawan masih terbunuh oleh T5 selama pertempuran ketika helm dan pelindung wajah lawan dipukul. Dan kemudian seorang prajurit dengan keahlian menembak yang unggul memukul mata lawan. Sebaliknya, divisi ketiga menewaskan hampir 1.000 orang barbar tanpa kerusakan, yang membuat semua jenderal senior lainnya bergumam. Apa yang dilakukan divisi ketiga ini? Seorang jenderal senior berkata kepada staf tempur di sebelahnya, "Saya tahu Anda memiliki hubungan yang baik dengan staf tempur di divisi ketiga. Apa yang mereka lakukan?" "Mengerti," kata staf tempur. Pada jam kelima, divisi ketiga tidak memiliki perubahan dalam statistik, tidak ada peningkatan jumlah musuh, dan tidak ada korban. Staf tempur dari divisi ketujuh menghubungkan peralatan komunikasi dari divisi ketiga. Setelah teman sekelas yang dia kenal menjawab telepon, dia membuka pintunya dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan dengan divisi ketiga?" Staf tempur divisi ketiga di seberang telepon ragu-ragu dan berkata, "Kami tidak melakukan apa-apa." "Apa yang tidak melakukan apa-apa?" Staf tempur divisi ketujuh terkejut, "Tentara berbaris atau bertempur. Sesuatu harus dilakukan." "Tidak ada apa-apa." "Tunggu, bagaimana aku bisa mendengar seseorang bernyanyi bebek di atasmu?" Staf tempur divisi ketujuh terkejut, dia meletakkan mikrofon dekat ke telinganya, dan bahkan menutupi telinga yang lain. Mencoba untuk mendengar dengan jelas. Akibatnya, pihak lain menutup telepon sebelum dia bisa mendengarnya. Jenderal P5 dari divisi ketujuh memandang staf tempur dan bertanya, "Apa yang dilakukan divisi ketiga?" Staf tempur ragu-ragu dan menjawab, "Saya merasa mereka menyanyikan lagu anak-anak." Jenderal senior yang berseberangan dengannya terdiam untuk waktu yang lama dan bertanya, "Apakah kamu pikir aku agak konyol?" Bab 889. Saya melakukan belanja yang sama terakhir kali. Karena hubungan antara divisi ketiga, hampir 4 jam kemudian. Semua pasukan utama lebih memperhatikan laporan situasi ini, sebagian besar orang ingin tahu apa yang dilakukan divisi ketiga dan mengapa mereka dapat memusnahkan hampir 1.000 tanpa cedera. Barbar. Pada saat ini, 6 kekuatan utama Tinder mendorong ke utara dari 6 arah dalam bentuk kipas. Meskipun korbannya tidak kecil, mereka masih berada dalam jangkauan api yang dapat diterima. Menjelang jam kelima, hari sudah gelap dan briefing tentang perang telah tiba sesuai jadwal.
Pada saat ini, hal pertama yang dilakukan 5 jenderal senior yang tersisa adalah melihat data dari divisi ketiga terlebih dahulu. Akibatnya, data divisi ketiga stagnan lagi selama jam ini, tetapi tidak ada perubahan. Ini menyebabkan jenderal senior lainnya menjadi bingung, sama sekali tidak menyadari apa yang dilakukan divisi ketiga. Masuk akal bahwa bahkan jika tidak ada pertempuran baru dalam 1 jam, akan ada sedikit tumpukan gelap biadab sporadis di jalan ke depan. Divisi ketiga Anda belum mengubah data ini. Apakah hanya berhenti di tempat tanpa bergerak? Apakah itu? Namun, pada jam ke-6, divisi ketiga dalam laporan pertempuran sebenarnya memusnahkan lebih dari 3.000 orang barbar dalam 1 jam setelah malam. Sedangkan divisi ketiga hanya memiliki puluhan korban. Tingkat kerusakan perang ini dapat digambarkan sebagai teror. Pasukan utama lainnya ingin makan lebih dari 3.000 orang barbar, dan bahkan jika mereka bertarung dengan baik, mereka akan kehilangan lebih dari 1.000 orang. Ini adalah cara perang, dan itu normal untuk mengkonsumsi pasukan dengan kekuatan mereka. Pada jam ke-7, sebuah laporan pertempuran baru diumumkan, dan semua jenderal senior lainnya terpana, hanya karena divisi ketiga peringkat pertama dengan 12.000 musuh membunuh, dan pada jam ini. Yang ketiga jumlah total musuh divisi tiba-tiba menjadi yang pertama dari semua kekuatan utama. Meskipun perang tidak murni berdasarkan data itu diam-diam dibandingkan antara P5. Sekarang bukan saatnya untuk benar-benar membahas imbalan atas jasa. Yang dapat Anda lihat hanyalah data pada laporan perang ini, yang tidak lebih baik dari ini. Anda tahu, hanya ada 1 brigade infanteri di divisi ketiga, dan kekuatannya adalah sepertiga dari pasukan lainnya. Dengan kata lain, divisi ketiga memiliki pasukan lebih sedikit daripada pasukan utama lainnya dan dapat membunuh lebih dari mereka, yang menjelaskan masalah ini. Staf tempur dari beberapa pasukan utama berpikir. Tidak mengherankan bahwa P5092 selalu dianggap sebagai pesaing potensial oleh orang tua. Pesta lainnya benar-benar hebat. Tetapi haruslah logis untuk menjadi kuat. Bagaimana brigade infanteri dengan ribuan orang melenyapkan lebih dari 10.000 pasukan barbar? Dan hanya ada ratusan korban. Tidak peduli apapun pertempuran yang terjadi di divisi ketiga, ini adalah kemenangan besar. Untuk sementara waktu, P5 lainnya merasakan perasaan mendesak dan segera mulai merumuskan rencana pertempuran berikutnya. Namun, berbagai jenderal senior juga tiba-tiba memperhatikan satu hal. Tampaknya pasukan Tinder utama menyerang terlalu banyak, dan tampaknya orang-orang barbar dibombardir oleh rudal. Setelah mereka memasuki malam, pertempuran semakin lancar. Orang-orang barbar yang tidak pernah takut mati mulai mundur satu demi satu. Kekuatan utama Tinder seperti seorang prajurit surgawi dan seorang jenderal, dan mulai mengalahkan orang-orang barbar. Ini memberi para prajurit Tinder kepercayaan diri yang besar, dan kesedihan di wajah para jenderal P5 digantikan oleh senyum. Pada saat ini, Yang Xiaoquan sedang berjalan di hutan membawa senapan sniper. Dia bertanya pada Ren Xiaosu di samping dan berkata, "Mengapa kamu tiba-tiba terburu-buru sama? Kamu baru saja membunuh orang barbar dengan brigade infanteri itu." Ren Xiaosu menjawab, "Aku selalu ingin membunuh orang barbar, tapi sekarang aku ingin membunuh lebih banyak. Aku punya satu hal yang harus dilakukan, dan itu adalah membantu kawan-kawanku untuk meredakan ketegangan dalam waktu 3 jam. Apakah ini tugasmu?" Yang Xiaoquan bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk pertama kalinya, dia mendengar bahwa Ren Xiaosu telah menyebutkan ini. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak terkejut, yang tidak akan melakukan apapun untuk menariknya yang tiba-tiba melompati karet di pegunungan. Ren Xiaosu mengangguk dan berkata, "Aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu secara khusus. Aku sudah mencoba banyak cara sebelumnya untuk mengurangi emosi semua orang. Aku tidak bisa melakukan bakat sendiri, dan bahkan tentara tidak dapat melakukan bakat." Yang Xiaorong terdiam, dia berkata kepadamu bahwa ini hanya bisa membuat para prajurit lebih gugup di medan perang, oke. Segera setelah itu, Ren Xiaosu berkata, "Jadi saya memikirkan kembali cara untuk menyelesaikan tugas ini. Apa sumber ketegangan bagi para prajurit?" Yang Xiaorong berbalik untuk menatapnya. Ren Xiaosu berkata tiba-tiba, "Sumber kegugupan mereka adalah orang barbar. Jadi saya pikir, apakah dengan membunuh orang barbar, mereka tidak gugup lagi?"
Semua orang di hutan tidak yakin apa yang akan mereka hadapi di masa depan, mungkin pasukan barbar akan terbunuh kapan saja. Siapa yang tidak bisa gugup? Tapi ketika tidak ada orang barbar di hutan, jangan Anda santai saja. Apakah menurut Anda apa yang saya katakan masuk akal, maka kita harus dengan cepat membunuh orang barbar. Oke. Yang Xiao Kuan memikirkannya, tampaknya logika ini memang tidak ada masalah. Walaupun itu terdengar keras, itu memang obat untuk gejala dan akar penyebabnya, menunjuk pada esensi. Tapi dia tiba-tiba berkata, apakah Anda pernah mempertimbangkannya, pada kenyataannya? Anda dapat dengan sungguh-sungguh memobilisasi semua orang untuk perang dan juga meredakan ketegangan mereka. Begitukah? Ren Xiaosu berkata sejenak, tidak apa-apa, begitu banyak orang barbar yang terbunuh, jadi ikuti saja jalan ini. Selama percakapan, Ren Xiaosu mempercepat langkahnya, ikuti aku, Lao Su menemui sekelompok kecil orang barbar. Aku telah meminta Lao Su untuk membunuh mereka semua, dan aku mengambil kapak. Sekarang kekuatan Lao Su, bahkan ketika T5 datang dihancurkan, apalagi orang-orang barbar ini. Pada saat ini, suara P5092 datang dari saluran komunikasi, Ren Xiaosu, apa rencanamu selanjutnya? Oh, aku baru saja bertemu dengan sekelompok kecil orang barbar, tunggu sebentar, kata Ren Xiaosu. P5092 bertanya dengan bingung, di area mana kami cepat-cepat memberikan dukungan? Tidak, aku sudah selesai. Kalimat ini diingat di saluran komunikasi semua orang, dan itu berputar-putar di kepala mereka. Bahkan, divisi ketiga hanya bertarung satu pertempuran frontal dalam jam berikutnya. Selama sisa waktu, itu hanya mendengarkan Ren Xiaosu di saluran komunikasi, Colt Lee melaporkan jumlah pembunuhan P5092 mereka bahkan tidak tahu di mana orang barbar itu. Orang-orang barbar itu telah dibunuh oleh Ren Xiaosu. Ini sedikit berbeda dari metode pertempuran mereka sebelumnya. Pada awalnya, semua orang memiliki rasa partisipasi dalam kerja sama dan pembagian kerja. Tapi sekarang, benar-benar tidak ada rasa partisipasi, semua orang bisa mendorong di belakang Ren Xiaosu, dan bahkan mengobrol di jalan, bagaimanapun. Orang barbar di depan telah dibunuh oleh Ren Xiaosu. P5092 tiba-tiba merasa bahwa metode pertempuran Ren Xiaosu tampaknya telah berubah, seolah-olah dia masih menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, tetapi sekarang dia telah membuka kekuatannya. Saudara-saudara pengintai mengatakan mereka tidak merasa asing dengan ini, dan mereka melakukan belanja yang sama terakhir kali. Bab 890, bodoh. Perusahaan pengintai tidak hanya berbelanja untuk diri mereka sendiri, tetapi juga memberikan pengalaman kepada kawan-kawan lain. Jangan khawatir, dia hanya seperti ini, penembak jitu hanya identitasnya, tetapi sebenarnya jarak dekatnya bahkan lebih mengerikan. Anda mendengar bahwa dia mengambil di kota. Hal yang dilemparkan kapak itu bukan. Ketika saya melihat kembali kapak itu, saya merasa mati. Akibatnya, dia menangkap kapak dengan tangan kosong, dan dia membunuh orang barbar dengan kapak terbang. Jadi, jangan terlalu khawatir, mari kita berbelanja dengan tenang, kata seorang prajurit dari perusahaan pengintai dengan tenang. Diperkirakan Ren Xiaosu tidak menyangka bahwa perusahaan pengintai sudah mulai mempopulerkan kawan-kawan lain dalam sains. Tampaknya cukup banyak barbar telah terbunuh, dan tampaknya terlalu mudah, para prajurit Brigade Infanteri secara bertahap melepaskan rasa takut dan ketegangan mereka. Ren Xiaosu mengambil kapak di belakang sirkuit, dan tiba-tiba mendengar suara istana, penyelesaian tugas, hadiah tuan rumah dengan 2 atribut gratis, dapat ditugaskan sendiri. Ren Xiaosu mengambil waktu sejenak untuk menetapkan atribut secara langsung pada kekuatan dan ketangkasan. Sekarang kekuatan dan ketangkasannya telah tercapai. Aneh, mengapa tugas itu selesai tiba-tiba, Ren Xiaosu masih agak bingung. Ini adalah pertama kalinya dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan tugasnya. Namun, tepat ketika dia mengambil kapak, Yang Xiaorong melihat bahwa dia harus melepas helmnya, dan penasaran apakah Anda ingin mengambil helm itu. Tidak, helm itu berbau seperti minyak, yang menginginkan hal itu, kata Ren Xiaosu, aku hanya melihat usia orang barbar ini. Pada akhirnya, tidak masalah bahwa Ren Xiaosu menemukan bahwa orang barbar yang ditemui kali ini semuanya sudah tua.
Pada pasukan barbar yang bertemu pada awalnya, orang tua hanya menyumbang 20%, dan mereka tidak membangkitkan kewaspadaan Ren Xiaosu, tetapi sekarang semua orang tua. Ren Xiaosu telah menemukan sesuatu yang salah. Jika sumber prajurit tidak mencukupi, orang tua juga harus ditempatkan di medan perang, jadi mengapa tidak mundur secara langsung, efektivitas tempur orang tua sangat lemah. Tidak heran sekarang bahwa kekuatan utama dari semua jenis api bergerak maju dengan cepat, bukan karena semua orang galak, tetapi bahwa orang-orang barbar telah melemah. Ren Xiaosu membuka saluran komunikasi dan berteriak, P5092, P5092 mendengar balasan. Para prajurit dari divisi ketiga menundukkan kepala mereka dan tidak berbicara. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang-orang berteriak pada orang tua mereka, tetapi Ren Xiaosu tidak mampu mengacaukan mereka. Mereka hanya bisa berpura-pura tidak bisa mendengar mereka. P5092 bertanya-tanya, ada apa? Aku di daerah B11. Kamu datang ke sini untuk membahas sesuatu? Ren Xiaosu tidak jauh dari divisi ketiga, dan pihak lain dengan cepat bergegas mendekat. Sekilas P5092 melihat seikat rambut abu-abu biadab di tanah, dan dia bertanya, ini dia. Ini barbar yang baru saja kubunuh, kata Ren Xiaosu. P5092 melirik mereka, semuanya luka tusuk, sepertinya Ren Xiaosu langsung menyerang lebih dari 100 orang barbar. Ini terdengar aneh, seolah-olah satu orang dikelilingi lebih dari 100 orang, tetapi faktanya. Ren Xiaosu berkata, lihat orang-orang barbar ini semua adalah orang tua. Aku benar-benar curiga bahwa orang barbar tiba-tiba membawa helm mereka untuk menyembunyikan kebenaran bahwa para prajurit ini adalah orang tua. P5092 berjongkok dan menatapnya, apakah orang barbar yang saya temui sebelumnya? Mengapa mereka tidak mengambil kapak? Ren Xiaosu melihat sekeliling, aku tidak tahu. Bukan karena orang barbar tidak mengambil kapak, tetapi bahwa mereka semua dicuri oleh Ren Xiaosu. Tetapi ini bukan intinya, P5092 bertanya, sudahkah Anda memeriksa orang barbar yang Anda bunuh sebelumnya? Perusahaan pengintai, silakan kembali dan periksa untuk melihat usia mereka dan proporsi orang tua. Saya harus mengatakan bahwa P5092 merespons dengan cepat dan langsung merasa salah. Kita harus menganalisis situasi berdasarkan situasi sebelumnya. Tetapi Ren Xiaosu buru-buru berhenti, saya memeriksanya dan tidak perlu pergi. Di antara orang barbar yang saya temui sebelumnya, hambatan untuk orang tua adalah 37 atau 28. Jumlahnya tidak besar, tetapi kali ini berbeda. Orang tua. Ren Xiaosu harus menghentikan perusahaan pengintaian dan tidak membiarkan mereka kembali, jika tidak mereka akan menemukan bahwa kapak hilang. Pada saat itu tidak akan menjadi peristiwa perang, itu akan menjadi peristiwa spiritual. Ren Xiaosu mengubah topik pembicaraan dan berkata, mengapa kamu pikir orang barbar melakukan ini? Aku tidak tahu, P5092 memikirkan kekurangan tentara untuk pertama kalinya, tetapi dia berpikir lagi, aku selalu berpikir ada yang salah. Namun, pada saat ini, seorang koresponden berlari, Tuan. Divisi ke-6 mengumumkan bahwa mereka telah menangkap pemimpin penyerang ekspedisi, Valentin. Kekuatan utama si barbar telah mengalahkan dan mulai melarikan diri ke utara. Dalam semua perang sejak zaman kuno, penangkapan pencuri dan penangkapan raja adalah jalan pintas menuju kemenangan, setelah pemimpin tertinggi lawan ditangkap atau dibunuh. 99% tentara akan dikalahkan. Salah satu aspek adalah penurunan moral. Anda tahu, moral adalah salah satu faktor kemenangan terpenting dalam perang. Sekarang, Valentin, kepala penyerang ekspedisi, ditangkap, dan kekalahan orang barbar di hutan adalah kesimpulan yang sudah pasti. Tetapi P5092 merasa ada sesuatu yang salah, dan dia berkata kepada koresponden, ambilkan saya divisi ke-6 segera. Ketika terhubung, P5092 berkata langsung, saya P5092, saya mencari P5031. P5031 adalah komandan tertinggi dari divisi ke-6, tetapi wakil menjawab panggilan berkata, maaf, komandan kami sedang sibuk memimpin operasi saat ini dan tidak punya waktu untuk menjawab panggilan Anda. Apalagi yang bisa Anda katakan? Anda bisa memberitahunya.
P5092 mencibir, dia tahu bahwa 031 berada di sebelah peralatan komunikasi, tetapi dia tidak ingin menjawab panggilannya. Di mana panggilan rahasia antara P5 di mana wakil berbicara, wakil ini berani mengatakan sesuatu untuk membantu, itu harus dihasut 031. Kalau tidak, di mana ajudan P4 memiliki keberanian untuk berbicara seperti ini. Saya khawatir bahwa setelah lawan menangkap Valentin, 031 sudah merasa bahwa komandan tertinggi ada di sakunya sendiri, jadi dia tidak bermaksud mengabaikan P5092. Kemudian, jika 031 benar-benar dipromosikan, maka Letnan dapat segera menjadi jenderal senior tingkat P5 baru dan duduk sejajar dengan P5092, sehingga tidak perlu melihat P5092. P5092 berkata dengan suara dingin, "Jangan terburu-buru ke utara dulu." Saya bertanya, "Bagaimana Anda tahu bahwa orang yang Anda tangkap adalah Valentin, kepala barbar?" Sang letnan tampak agak tidak sabar, ketika kami menangkapnya hidup-hidup, ia dikelilingi oleh sekelompok orang barbar. Setelah kami menangkapnya, kami menggerebeknya dan dia mengakuinya. Dan setelah menangkapnya, orang-orang barbar mulai melarikan diri ke utara. Apakah itu palsu? Petik 2. P5092 mencibir, "Jika dia berbohong, aku memperingatkanmu untuk tidak mengejar utara." Akibatnya, sang letnan berkata, pertempuran di hutan telah berakhir ketika Valentin ditangkap. Anda bukan lagi komandan tertinggi sementara. Divisi ke-6 saya dapat merumuskan rencana pertempuran tanpa perawatan Anda. Jika Anda khawatir semua kredit akan hilang dalam kasus divisi ke-6, akan lebih baik untuk mengambil inisiatif dan membunuh lebih banyak orang barbar. Setelah berbicara, sang letnan sebenarnya menutup telepon P5092, dan P5092 berkata dengan dingin, "Bodoh." Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.